Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, jika kita tak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Ingat, segala sesuatu yang pernah singgah dalam hidup kita, semuanya adalah titipan. Di antara kunci kenapa kita bisa merasakan patah hati, terlebih karena ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kita cintai, yaitu karena kita merasa memiliki dengan orang tersebut. Sakit hati itu wajar-wajar saja, sah-sah saja, boleh kok. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam sakit hati sampai memendam rasa sakit hati itu dan menyimpan rapi dalam hati dan memori pikiran kita sampai kemudian menumbuhkan rasa dendam yang berlebih, lalu ia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan kemahabijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat santri, ingat, seandainya yang terjadi saat ini itu merupakan sebuah ujian, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan sesuatu kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Berarti kita kuat, berarti kita mampu, berarti Allah percaya kita bisa melewati semua ini. Sesedih-sedihnya kita, sehancur-hancurnya kita, jangan sampai pernah kita lupa bahwa Allah pernah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Yang terjadi ini tetap dipantau sama Allah kok. Tidak mungkin Allah berpangku tangan, tidak mungkin Allah itu membiarkan kita. Pada saat yang pas, pada saat yang tepat, bantuan dari Allah lah yang akan memudahkan segala-galanya. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah tidak boleh sama sekali yang namanya bersedih itu? Boleh, tapi sewajarnya. Jika ada seseorang yang pernah singgah dalam hidup kita, kemudian ia tiba-tiba pergi meninggalkan kita, husnudzon saja. Barangkali Allah sedang merencanakan orang lain yang jauh lebih baik daripada ia yang telah pergi dan hanya mampir singgah sebentar saja dalam kehidupan kita. Mau sampai kapan kita memanggil namanya? Mau sampai kapan kita menyebut orangnya? Mau sampai kapan hidup kita selalu terhantui olehnya? Sedangkan kita tidak pernah berada dengan dirinya, dan dirinya pun pergi meninggalkan kita. Bahkan mungkin nama kita, tentang kita, itu semua sama sekali tak pernah dianggap ada dalam kehidupannya. Allah berpesan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hatimu, hati kita akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah pertama jika kita sakit hati karena cinta atau yang lain, jawabannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah, ingat yang terjadi ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pergi atau ia menyakiti kita, mungkin jika berjodoh pasti ia akan kembali lagi, ia akan dihadirkan Allah, dan Allah akan mengobati rasa sakit hati kita. Jika benar-benar berjodoh dan hari ini berpisah meninggalkan rasa sakit, berarti belum saatnya kita bertemu dengan jodoh kita. Allah ingin kita menjadi lebih baik, Allah ingin pasangan kita menjadi lebih baik. Akhirnya kita dipisahkan untuk sementara, nantinya kita akan dipertemukan kembali dengan pasangan kita dalam keadaan yang lebih baik. Dan mungkin yang terjadi ini karena Allah tak ingin jika benar-benar ia itu memang jodoh kita, kita dipertemukan dan berlama-lama
dalam hubungan yang tidak diridhoi olehnya. Sahabat santri, jika memang ia bukan jodoh kita, maka yang pergi akan diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan yang lebih mengerti. Sahabat, barangkali selama ini kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita menjauh dari Allah, sehingga dari sakit yang kita rasakan ini, yang dihadirkan Allah lewat kehadiran Ia, hal itu menghadirkan energi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah itu pencemburu. Allah tak ingin hambanya lupa kepadanya. Allah tak ingin hambanya itu bahagia, namun ia lupa dari mana sumber kebahagiaan itu berasal. Sahabat, kadang kita tak sadar 24 jam waktu kita, hati kita, pikiran kita, fokus kita selalu bersama si doi terus, yang seharusnya ada waktu kita untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya Ia, waktu kita berduaan dengan Allah menjadi tidak ada, menjadi tidak sempat, atau semakin berkurang karena fokus kita kepada orang yang saat ini hadir dalam hidup kita. Sahabat, terkadang Allah sengaja ingin mendengar kita memanggilnya. Allah sengaja dengan masalah-masalah yang dihadirkan, Allah ingin mendengar nama Dia disebut oleh kita. Dan Allah ingin agar kita tidak lebih jauh lagi meninggalkan dan melupakannya. Jadi jangan sedih berlebihan atau malah sampai stres karena seseorang yang menurut kita itu benar-benar sangat berharga telah pergi meninggalkan kita. Percayalah, di depan sana sudah ada orang-orang yang telah Allah rencanakan sebagai pengobat hati dalam kehidupan kita. Sahabat, jangan pernah bersandar kecuali hanya kepada Allah yang memang benar-benar satu-satunya tempat yang pantas untuk kita sandari. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada yang kuasa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah satu-satunya tempat terbaik dalam hidup kita untuk bersandar. Sahabat, jika kita merasa sudah tak ada pundak lagi untuk bersandar, maka sudah saatnya kita sadar bahwa sajadahlah tempat sujud kita yang terbaik untuk mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah. Bahwa sajadahlah tempat sujud terbaik dalam pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Kalau sudah tak ada lagi telinga yang mau mendengar keluh kesah kita, maka sudah saatnya kita pun sadar untuk segera mengangkat tangan kita, membuka dan menengadahkan tangan kita, berdoa, serta memohon petunjuk dari Allah. Tidak ada yang tak mungkin dengan doa, dan yakin jika Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun, pasti akan terjadi. Semoga yang sakit hati Allah sembuhkan sakit hatinya dan diganti dengan kebahagiaan serta kekuatan hati yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.